dari mahasiswa, mereka dibina, lalu serseran ya, lalu jatuh cinta, lalu menikah, lalu beranak pinak, dan sekarang Pak Ruli atau Bang Ruli sudah pensiun. Dia sampai kepada Deputy Director PLN dan bersih, tidak ada cacat. Itu sebabnya ketika ada informasi berkata si ini baik, saya tanya Ruli, baik atau tidak? Tidak, dia munafik. Banyak bohongnya. Kalau Tuhan berkenan masuk penjara itu sebentar lagi. Saya bilang kalau gitu kita doain supaya masuk penjara ya. Iya, saya percaya. Atau lihatlah, bukan hanya Rulinya, lihat anaknya. Anaknya salah satunya siapa? Ada yang alumnus MIPA lalu dapat beasiswa di Paris. Ada alumnus apa itu si Daniel, alumnus apa? Nanyang itu alumnus Nanyang. Ada seperti itu. Kita tinggal nunggu anak kita menikah, habis itu kita nikahkan. Nah kalau itu kan udah urusan dia. Tapi dari mahasiswa dibina, menikah, punya anak, anak dipercayakan kepadanya seperti apa anaknya, itu dia. Ada lagi Sunario, Dr. Sunario, ahli perkapalan di UI, kandidat guru besar. Juga lihat itu, usia sebenarnya sudah harus pensiun kalau diambil 55. Mungkin sekarang umur dia 58,5, mau 59. Itu bagus. Tidak ada dosen di UI yang bisa tunjuk jari dia negatif. Kalau misalnya terpanggil jadi hamba Tuhan, seperti apa? Lihat Thaddeus Munali, alumnus dari UKI, Fakultas Teknik. Dia juga kenal di kampus, serseran di kampus, lalu nikah, lalu dapat anak. 3 anaknya, 3 apa 4? 3 ya? 3 anaknya, 3-3-nya dokter. Salah satu staf perkantas. Ada Priska? Mana kau Priska? Mana? Agak tenang. Puji Tuhan. Coba berdiri kau Priska. Coba berdiri kau. Coba orang tenang. Mari kita tepuk tangan. Oh iya, puji Tuhan. Kalau mau saya teruskan direkkan. Puji Tuhan. Makanya saya berani berkata pada saat ini, serahkan diri, dibina dalam pelayanan perkantas ini. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus, ikuti apa saja yang dikatakan, maka hidupmu seperti apa. Kau boleh pegawai negeri seperti Pak Ruli, Pak Sunari, atau kau boleh pegawai surga seperti Pak Thaddeus atau MS yang berdiri depan kalian. Oh, kami berempat satu KTB. Kami satu KTB. Dan itu doa kami sejak kami ber-KTB. Kami berkata, tidak jadi soal pendeta atau tidak pendeta. Yang pasti hati kita melekat erat, punya ambisi tunggal, hanya Yesus Kristus. Salah satu ayat hafalan kami yang sering dinyanyikan oleh Kak Lilin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku, batinku, my inner being and my outer being, sekalipun itu habis lenyap. Dia berkata apa? Gunung bagiku tetaplah Allah selama-lamanya. Easy to say, easy to memorize, but as the time goes on, you are being tempted, not easy to remain faithful. Oh ya, doakan kami, doakan Pak Susi, doakan jelas, supaya kami bisa menyatakan kepada adik-adik semua,
bahwa kita bicara visi dan misi Perkantas bukan bohong. Kita mau menghasilkan generasi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Maka tema ini jadi sangat penting. Bagaimana supaya panggilan kita makin teguh, firm, secure dari ayat yang kita baca tadi. Kalau kita lihat, saya mulai dengan relevansi daripada kitab Petrus, surat Petrus itu sangat penting untuk Indonesia. Ya, pengantar pentingnya kitab Petrus untuk Indonesia. Kenapa sangat penting? Dari semua kitab 29 perjanjian baru, saya melihat salah satu yang paling penting relevan untuk Indonesia adalah Petrus. Kenapa? Karena Petrus banyak bicara soal penderitaan. Itu salah satu tema besar. Kekristenan yang bergumul dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam aniaya. Gitu. Saya tidak tahu kondisi politik kita makin seperti apa. Tapi kalau saya lihat, kalau seorang seperti Profesor Amir Tamabola bisa disiram pakai minuman, seorang hebat, guru besar, dan waktu diwawancara dia di Trijaya, Radio Trijaya itu, dia berkata, oh saya tidak emosi, saya tidak emosi. Yang terjadi hari itu saya lihat dia udah aus, karena jarak kami jauh, saya kasih dia minum, saya siram katanya. Saya tidak emosi. Oh jadi Bapak tidak emosi? Tidak. Yang emosi itu dia itu sampai intelektual itu, intelektual sampai itu. Begitu. Saya pikir kalau seorang profesor bisa begitu kan, jika Tuhan berkenan, apa yang terjadi dengan gereja? Tapi pegang Petrus. Petrus tidak pusing soal kesulitan dan penderitaan. Dia berkata, ujian itu dokimazon itu seperti besi, makin dileleh, makin dimurnikan, makin berkualitas, maka kamu juga demikian. Itu surat Petrus. Banyak belajar kita Petrus. Lalu tema ini juga sangat penting untuk Indonesia, khususnya gereja-gereja tradisional. Tema apa? Masih ingat temanya? Apa dari temanya? Rahasia bertumbuh dalam panggilan. Nah, saya tidak tahu mengapa disebut rahasia. Seringkali kalau rahasia orang tertarik ya. Ini rahasia ya. Sebentar lagi kita makan siang. Ya. Rahasia kok makan siang. Ini rahasia apa? Biar orang itu pulang. Satu demi satu pulang. Rahasianya apa? Sebentar lagi lewat maghrib saya baru kasih tahu. Ini rahasia. Oh, nah ini rahasia mungkin supaya serius. Bagus. Saya lihat kalian seriusin. Rahasia bertumbuh. Rahasia bertumbuh dalam panggilan. Berarti bertumbuh pun ada rahasianya. Rahasia bertumbuh dalam panggilan. Nah, tema ini sangat penting di Indonesia karena apa? Menurut saya, dan saya sedih mengatakan ini, saya sering menangis itu dalam doa pribadi saya. Saya melihat syukur kepada gereja yang bertumbuh, yang mementingkan pembinaan, tapi mayoritas saya lihat gereja di Indonesia, gereja yang tradisional, yang nominal, yang jarang baca Alkitabnya, tidak ngerti Alkitabnya, tidak menikmati apa artinya 39 PL 27 PB, tidak ngerti. Jika ke gereja sekali seminggu pun sudah hebat. Sangat banyak jemaat tidak pergi ke gereja dan tidak rasa bersalah. Terlalu sedikit. Makanya saya berkata, Perkantas itu kalau dibandingkan dengan kondisi gereja-gereja, kita ini sudah luar biasa makanan bergizi. Staf dididik bagaimana homiletika, bagaimana eksegetika. Tetap hati-hati berkhotbah. Di tempat lain tidak ada didikan, langsung berkhotbah. Itu dia. Kita adakan pembinaan untuk majelis itu. Setelah hari terakhir, majelisnya berkata gini sama istri saya,
Sudah 40 tahun saya mendampingi pendeta sebagai ketua. Belum pernah aku tahu apa yang dipelajari selama 4 hari di sini. Saya berkhotbah, orang nama nonang-nonang doang dengan kata. Aku cuma ngoceh-ngoceh doang. Yang penting habis waktu 30 menit, 20 menit. Saya mengatakan ini bukan supaya kita mentertawakan, supaya kita lihat kondisi kita begitu mengerikan. Kalau Tuhan berkata buta memimpin buta, keduanya masih masuk jurang. Saya melihat sekarang dengan mata sendiri, memang banyak buta memimpin buta, keduanya. Ketika sekarang pemerintah teriak-teriak untuk berhenti merokok, coba salah satu dari gereja-gereja tradisional yang merokok adalah siapa? Umatnya, majelisnya, atau pendetanya? Pendetanya. Itu hanya satu cerminan kecil dari buah kekristenan. Kalau kalian melihat lagi di berbagai tempat, bagaimana gereja-gereja begitu primitif, tetap lihatlah patung-patung, tempat kuburan-kuburan begitu megah. Waktu saya menyeberang setelah kita mendirikan STT Trinity Parapat, kalau tidak ada kuliah saya menyeberang, lalu kita keliling itu, saya melihat itu kiri kanan itu patung-patung megah. Saya pikir ini cerminan dari kekristenan sudah ratusan tahun di kampung ini. Berapa triliun itu? Pohon dikenal dari buahnya, kata Tuhan. Jadi ini sangat relevan bagi Indonesia. Berarti bertumbuh. Oke, bagaimana dengan kondisi persekutuan PSK, PMK, dan PAK? Saya tidak tahu. Rindu saya, doa saya, PSK yang ada kelompok-kelompok, mahasiswa yang ada kelompok-kelompok, ada kelompok yang baca Alkitab, setiap kali menemukan kebenaran hatinya bersorak-sorai. Dan dia akan berkata, apa bedanya Tuhan? Alumni yang tidak dibesarkan oleh PMK dan PSK dengan saya yang dibesarkan oleh PMK dan PSK harus beda. Ini dulu seperti Tuhan bicara kepada saya. Itulah indahnya Roh Kudus memimpin. Makanya dikatakan Roma 8 Galatia pasal 5, kita tidak dipimpin Taurat, tidak dipimpin ayat-ayat semata, dipimpin Roh. Ketika Roh memimpin kita, kadang-kadang ayat-ayat dimunculkan. Salah satu di tengah-tengah saya bertumbuh, belajar di kampus dulu, masa-masa di Teknik UI, ada semacam kalimat itu. Apa bedanya? Kamu sebentar lagi alumnus yang menekuni persekutuan tiap Jumat, lalu ikut kelompok kecil, lalu ikut KTP dengan alumni. Saya berkata, harus beda Tuhan. Saya harus lebih mencintai Tuhan daripada mereka. Saya harus lebih mengutamakan Tuhan daripada mereka. Saya harus lebih dalam segala hal positif. Baik. Hati saya menjerit kalau lihat alumni yang dari PMK, suami istri berkelahi. Tadi malam ada satu keluarga sampai jam 12 di rumah, sampai jam 12. Padahal saya sudah luar biasa capek. Saya tertidur di kursi. Istri saya berkata, Pak, jam 7 nanti keluarga itu datang, siap-siap. Saya berkata, iya harus datang mereka ya. Iya. Saya bilang hari ini adalah saya paling capek. Saya bolak-balik dari RT ke RW, kelurahan, ke Sudin, wali kota, balik ke RT, balik ke kelurahan, balik ke Sudin. Kaki saya udah mau copot. Tapi begitu mereka datang, telat lagi 1 jam. Dalam hati saya, dunia. Kau yang butuh akhir nunggu. Puji Tuhan. Lalu waktu mereka datang, kelihatannya Amang sakit. Enggak sakit, capek. Enggak apa-apa, saya senang bertemu dengan kalian. Dari sangat kaku, dari sangat tidak menerima, akhirnya puji Tuhan, mereka berangkul-rangkulan. Sebelumnya nggak bisa. Saya berkata, bagaimana kalian suami istri? Saya suruh di hadapan Tuhan, coba kalian tunjukkan kemesraan suami istri. Coba tunjukkan. Tuhan tidak ada di sini secara fisik, tapi saya hambanya di sini. Coba tunjukkan.
Suaminya peluk begini, istrinya tangannya kedua di belakang. Saya berkata, lihat betapa istrimu terluka. Saya tidak tahu orangnya datang ke sini tidak. Saya mengundang datang. Yang saya mau katakan adalah apa? Inilah contoh-contoh dikala kita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh firman. Itulah sebabnya kita bersyukur. Tema ini saya sangat suka. Doa saya kalian dikaruniai kemampuan menerobos setidaknya poin-poin penting. Dan kemudian nanti pikirkan lebih lanjut. Mengapa bertumbuh? Next. Ya. Mengapa bertumbuh? Saya tulis, itu adalah perintah dan penekanan penting Alkitab. Jadi kalau kalian bingung apa sih perintah dan terus-menerus tekanan Alkitab, bertumbuh. 2 Petrus 3, 2 Petrus kita baca. 2 Petrus ditutup dengan perintah ini. Coba kita baca sekarang. 2 Petrus 3, 18. 1, 2, 3, ya. Tetapi bertumbuhlah. Itu dia. Tetapi apa? Bertumbuhlah. Mungkin masih ingat kalian Rasul Paulus Efesus 4:13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dewasa penuh. Makin dewasa sampai perfect teleon, sempurna. Berarti nggak mungkin kita sempurna di dunia sampai kita ketemu Tuhan. Terus bertumbuh. Itulah Paulus. Atau kita lihat Ibrani, kecewa dia. Penulis kita Ibrani. Coba kita baca sebentar. Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 12. Lompat pasal 6 ayat 1. Ibrani 5, 11, 12. 1, 2, iya. Apa yang harus kami katakan? Tetapi yang sukar dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau oleh sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Maka pasal 1 ya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada itulah. Ini seruan kitab suci. Kalau kita mau meraba apa sih isi hati Bapa surgawi, bukan supaya kau direktur, bukan supaya kau kaya raya, tapi supaya kau bertumbuh, dan di dalam pertumbuhan sebagai siswa kau tahu bagaimana menyukakan hatinya. Sebagai mahasiswa, sebagai alumnus, sebagai direktur kalau direktur, sebagai orang kaya kalau orang kaya, kau tahu bagaimana ini dikelola dalam hidup yang hanya sekali. Selama masih sehat, sebelum dikubur, saya bisa memuliakan Tuhan. Benar? Inilah isi hati Bapa. Anda dan saya bertumbuh. Puji Tuhan, setelah 42 tahun bahas soal bertumbuh. Imperatif Alkitab, perintah. Yang namanya perintah harus laksanakan. Tidak laksanakan, Anda berdosa. Jangan dikira bertumbuh tugas pendeta saja. Tugas semua orang yang diselamatkan. Rahasia bertumbuh dalam panggilan orang dipilih dan diselamatkan. Yang kedua saya tulis, mengapa bertumbuh? Coba kita baca 1, 2 ya. Rahasia bertahan terhadap penderitaan dan godaan. Itu dia. Saya aplikasikan dengan Indonesia. Narkobakah? Doakan bulan September 27, 28 Jumat dan Sabtu kita adakan KKR di Tobasa. Hari Jumat di Persea, lapangan Persea. Hari Sabtu di lapangan bola Sisingamangaraja Beligi, tempat saya dulu keliling tiap pagi 20 kali lapangan bola. Itu berarti 8 km. Ya, 20 kali 400. Jadi saya dulu pelari itu, Bu Dewi. Makanya kalau orang berkata, kenapa bisa begini? Saya kan anugerah Tuhan. Yang kedua, mungkin saya menuai apa yang saya lakukan dulu. Suka olahraga, sekarang saya tua akibatnya. Orang di bawah saya udah sakit ini. Kalau saya lihat saya makin kacang, makan kacang, dia berkata, Pak, itu apa boleh makan kacang? Gak boleh.
Kok dimakan udah banyak? Oh iya, nggak boleh sedikit. Oh gitu kan? Iya. Salah satu fellowship kami sama istri adalah makan kacang pagi-pagi. Sambil ngopi makan kacang. Gitu. Bertahan dari apa? Godaan. Saya dengar Bali prostitusi sudah masuk, narkoba sudah masuk. Mungkin ada orang sengaja mau menghancurkan moralitas orang Batak. Dan kalau saya lihat media sekarang, kalau yang jahat itu orang Batak diblok. Kalau orang jahat itu bukan Batak, langsung tutup. Saya mau lihat berapa lama diberitakan. Nggak lama lagi udah nggak ada. Ada itu orang pajak itu yang jauh lebih banyak mencurinya dari si Gayus. Siapa itu? Cuma sehari 2 hari. Habis itu selesai. Memang nggak ada marganya. Coba ada marganya Tampu Bolon misalnya. Ini maaf nih. Itu akan diulang-ulang itu. Apalagi Sagala saya kira. Belum balik. Itu. Doakan. Itu sebabnya kita pergi ke mengadakan KKR kembali. Doakan. Kalian tidak bisa ikut dukung doa. Kalian nggak bisa ikut, doakan dari sini. Saya tidak ada keyakinan satu kota, satu negara bisa berubah kalau Injil tidak dialami. Itulah yang kita di 2 Petrus ini. Mereka dianiaya. Jemaat Tuhan